Halo guys, welcome back again di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bisa beraktivitas. Kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul The Social Network yang dirilis pada tahun 2010. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang awal dari pembuatan jejaring sosial Facebook. Mungkin salah satu dari kalian juga ada yang pernah bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Untuk terus mendapatkan informasi alur cerita film dari channel Motekar, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena semua itu gratis dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sudahi basa-basi baso tahu ini karena lika-liku laki-laki kadang berakhir luka-luka. Ikan hiu trading palas, yuk kita bahas. Berawal dari kisah seorang pria bernama Mark Zuckerberg yang berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Harvard. Mark berada di sebuah kafe dengan pasangannya bernama Erika yang merupakan mahasiswi Universitas Boston. Mereka berdebat tentang status hubungannya, namun karena ada perkataan yang menyinggung, pada akhirnya mereka putus. Kesal akan tindakan Erika, Mark langsung pulang ke asrama. Saat berada di kamarnya, dia membuat sebuah curhatan pada blog. Di sana tertulis kata-kata ejekan untuk Erika. Blog itu dibaca hampir sebagian besar mahasiswa. Erika sendiri mengetahui isi blog Mark itu dari temannya. Ada sisi positif dari Mark. Dia juga melampiaskan kekesalannya dengan membuat sebuah website bernama FaceMesh. Dia dibantu oleh Eduardo dengan menjelaskan algoritma yang akan muncul dalam setiap pencarian dan pencocokan pada websitenya. Mengerti dengan penjelasan temannya, dia meretas nama dan foto-foto mahasiswi pada situs kampusnya lalu dimasukkan ke website FaceMesh. Cara kerja dari website ini yaitu membandingkan mahasiswi yang satu dengan yang lain, di mana semua orang dapat memilih wanita mana yang memiliki paras cantik dan seksi. Banyak orang yang tertarik akan tindakan Mark. Pada akhirnya, jaringan server kampus lumpuh karena jumlah pengunjung yang tinggi mencapai 22.000 orang. Pihak keamanan jaringan kampus mengetahui dalang dari semua ini. Yang akhirnya, Mark diciduk dan dia menjelaskan. Dengan tindakan ini, Mark seharusnya mendapatkan penghargaan karena mengetahui kelemahan sistem keamanan. Yang tadinya Mark akan di drop out, sekarang mereka hanya memberikan hukuman berupa masa percobaan akademik selama 6 bulan. Tidak hanya itu, Mark juga menjadi pria yang paling dibenci oleh mahasiswi Harvard. FaceMesh menjadi populer serta menarik perhatian dari mahasiswa lainnya, terutama si kembar Winklevoss, Cameron Taylor, dan Divya Narendra. Ketiga orang itu menawarkan Mark untuk bekerja sama dalam pembuatan sebuah website bernama Harvard Connection. Si kembar menjelaskan Harvard Connection merupakan jaringan sosial eksklusif khusus untuk kampus Harvard yang dimana orang-orang ketika mendaftarkan diri bisa membuat halaman sendiri, membuat biodata diri, mengunggah foto, mencari teman, bahkan teman kencan. Mark juga bercerita ketika masih bersekolah jenjang SMA, dia membuat sebuah aplikasi musik atau MP3 yang diberikan gratis untuk Microsoft. Singkat cerita, Mark setuju untuk bergabung dengan ketiganya. Meskipun dalam pikirannya, Harvard Connection ini monoton, sama saja seperti dengan sosial media yang biasanya. Hanya saja memberi cap Harvard agar terlihat lebih mewah. Berselang dari itu, Mark bertemu dengan Eduardo untuk membicarakan ide baru tentang pembuatan The Facebook, sebuah situs jejaring sosial yang khusus dapat digunakan oleh mahasiswa Harvard. Mark juga menjelaskan, The Facebook ini sangat berbeda dari FaceMesh yang sebelumnya, tanpa harus meretas apapun, dan ini legal. Dengan mendaftar dan mengisi biodata diri, orang-orang dapat menyapa dengan teman, melihat aktivitas teman, status hubungan, ketertarikannya apa, serta dapat mencari jodoh. Sebagai investor, Eduardo mengeluarkan modal awal sebesar $1.000, dan Mark pun langsung mengerjakan website tersebut. Ketika rilis, The Facebook pun secara cepat menjadi populer sebagai jejaring sosial yang paling diminati. Beberapa waktu terlewati ketika di restoran, Divya melihat pacarnya yang sedang membuka The Facebook. Langsung saja dia bergegas untuk memberitahu si kembar Winklevoss. Mereka meyakini bahwa Mark telah mencuri konsep website Harvard Connection dan selalu beralasan dalam menunda kerjasamanya.
Cameron dan Divya ingin segera menuntut Mark, namun dilarang oleh Taylor dengan meyakinkan mereka dapat menyelesaikan masalah ini selayaknya Harvard gentleman tanpa melewati pengadilan. Di kelas perkuliahan umum dengan pembawa materinya Bill Gates, sang pendiri Microsoft, Eduardo berkenalan dengan Christy Lee dan Elise. Kedua gadis itu mengundang Eduardo dan Mark ke sebuah bar untuk berkencan. Bukan untuk mengobrol, melainkan mereka melakukan seks di toilet. Tidak sengaja, di bar itu Mark melihat mantan pacarnya. Dia segera menghampiri Erika. Karena tindakan Mark sebelumnya sudah sangat keterlaluan yang membuat Erika tidak memaafkannya. Mark bercerita dan menanyakan kepada Erika mengenai The Facebook. Erika yang tidak mengetahui keberadaan The Facebook karena dia bukan mahasiswi Harvard dan menganggapnya The Facebook adalah video game. Dari ketidaktahuan Erika membuat Mark ingin untuk memperluas jaringan The Facebook ke beberapa universitas yang berada di Amerika agar website yang ia buat tersebut bisa terjangkau dan digunakan oleh mereka. Selang waktu, usaha Mark dalam memperluas jaringan The Facebook berhasil. Banyak mahasiswa luar Universitas Harvard yang menggunakan websitenya. Panas karena The Facebook semakin terkenal, si kembar Winklevoss dan Divya menyusun rencana untuk menemui Presiden Harvard. Dengan bantuan ayah dari kembar Winklevoss yang memiliki koneksi dengan pimpinan Harvard, mudahnya mereka dapat mengatur pertemuan dengan Larry Summers, Presiden Harvard. Mereka menjelaskan bahwa Mark telah melanggar kode etik Harvard yang melarang mahasiswa mencuri ide dan karya orang lain. Summers merasa ini bukanlah kasus besar yang harus dipikirkan oleh Harvard, malah mengharuskannya membuat proyek baru lagi. Maka permohonan mereka kepada Summers pun ditolak. Beberapa waktu kemudian, Mark dan Eduardo juga Christy mengadakan pertemuan dengan Sean Parker, salah satu pendiri Napster yang merupakan penyedia layanan file musik online. Sean membicarakan gagasannya terhadap The Facebook yang bisa menghasilkan miliaran dolar. Mark tentunya terkesan dengan apa yang dibicarakan oleh Sean. Namun, Eduardo tidak terlalu terkesima dengan gagasannya tersebut. Sean juga memberikan saran kepada mereka untuk mengganti nama website dengan sebutan Facebook saja. Atas saran dari Sean, Mark lalu pindah ke Palo Alto, California, untuk berlibur sekaligus melanjutkan pekerjaannya bersama dengan beberapa mahasiswa yang ia rekrut. Sedangkan Eduardo tetap berada di New York untuk kembali mengerjakan kegiatannya, mencari pemasang iklan di Facebook. Di sana, Mark bertemu dengan Sean, lalu terjadilah kerjasama dalam bisnis tanpa sepengetahuan Eduardo. Singkat cerita, sekembalinya Eduardo dari New York, dia marah terhadap Mark yang tanpa ada izin terlebih dahulu untuk merekrut Sean Parker ke dalam proyek Facebook. Eduardo sendiri di sini dia menjabat sebagai CEO dan sebagai investor, yang membuatnya dia bergegas untuk membekukan dana Facebook yang selalu dia kirimkan. Berganti hari, Sean Parker mengenalkan investor bernama Peter Thiel yang akan mendanai proyek Facebook sebesar $500.000. Namun harus menggunakan tanda tangan khusus dari CEO Facebook sendiri. Saat malam, ketika Eduardo sedang tertidur di apartemennya, Christy datang membangunkan dan meributkan status lajang yang dicantumkan Eduardo pada halaman Facebooknya. Christy yang sangat posesif, akhirnya Eduardo memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Christy. Di saat itu juga, Eduardo menerima telepon dari Mark yang mengatakan kabar baik bahwa Facebook mendapatkan dukungan investor berkat dukungan Sean Parker. Dan Mark menginginkan Eduardo menemuinya untuk menandatangani perjanjian ini. Si kembar Winklevoss, Cameron dan Taylor, juga programmernya Divya Narendra semakin murka. Mereka melihat pengguna Facebook semakin meningkat, yang membuat menginginkan tuntutan terhadap Mark atas tindakan pencurian konsep yang mulanya untuk pembuatan Harvard Connection dan tuduhan pencurian kekayaan intelektual. Pada suatu saat, Eduardo sedang mengunjungi kantor Facebook yang saat itu sedang menunggu Facebook menembus 1 juta pengguna aktif. Dia pergi ke sebuah ruangan dan diminta untuk menandatangani surat perjanjian lagi.
Saat membaca suratnya, dia mengetahui bahwa selama ini dia sedang ditipu. Surat perjanjian yang sebelumnya telah dia tanda tangani ternyata memberitahu bahwa saham dia di Facebook telah diturunkan menjadi 0,03%. Eduardo memberikan peringatan keras kepada Mark dengan menyarankan untuk mencari pengacara karena dia akan segera menuntut ke jalur hukum atas kerugian yang dia terima. Dia juga akan mengklaim haknya yang 30% saham Facebook serta akan mengambil seluruh bagiannya. Sean Parker segera menghibur Mark untuk tidak bersedih lagi karena dalam beberapa detik lagi pengguna Facebook akan menembus angka 1 juta pengguna. Setelah menembus 1 juta pengguna, Sean beserta seluruh karyawan Facebook menggelar pesta meriah di sebuah rumah untuk merayakan keberhasilan Facebook. Namun Mark tidak ikut berpesta. Dia merasa ada hal yang kurang ketika Eduardo pergi. Di dalam pestanya, salah satu dari mereka menggunakan obat-obatan terlarang. Namun karena euforia terlalu berlebih, pada akhirnya polisi datang dan pesta pun dibubarkan. Saat polisi mengecek orang-orang, Sean dan temannya yang berada di kamar terciduk tengah menggunakan obat terlarang, yang membuatnya mereka digiring ke kantor polisi. Sean Parker menelepon Mark untuk meminta bantuannya. Namun, Mark mengacuhkan dia lalu menendang dia dari proyek Facebook. Ternyata yang menelepon polisi itu adalah Mark sendiri. Beberapa waktu kemudian, hari di mana mediasi atas tuntutan Mark tiba. Si kembar Winklevoss, Cameron dan Taylor mengajukan tuduhan terhadap Mark atas tindakan pencurian konsep yang menganggapnya meniru ide website Harpad saat pembuatan Facebook. Selanjutnya ada gugatan hukum dari sahabatnya sendiri, sekaligus rekan bisnis terpercayanya Mark, Eduardo Severin. Dia merasa dirugikan atas tindakan Mark yang sewenang-wenang mengambil keputusan. Mark dan Eduardo di depan pengacaranya masing-masing saling menjatuhkan dan membela diri, menyangkal juga menuduh untuk membuktikan salah satu di antara mereka adalah orang yang paling dirugikan. Di akhir kisah, semua tuntutan yang dilemparkan pada Mark bisa diatasi dengan jalan damai. Si kembar Winklevoss, Cameron dan Taylor menerima $65 juta untuk penyelesaian dan menandatangani perjanjian tutup mulut. Eduardo Severin menerima jumlah penyelesaian yang tidak diketahui. Namanya dikembalikan di kepala redaksi Facebook sebagai CEO pendiri. Meskipun semua masalah terselesaikan, Mark kini merasa sangat menyesal akan tindakan dia terhadap mantan pacarnya Erika. Dia masih mencoba untuk menghubunginya melalui Facebook. Dari kisah ini, kita bisa menyimpulkan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Hanya usaha seperti apa dan pengorbanan apa saja yang kita telah buat. Semoga saja kita bisa menjalani setiap permasalahan dalam menuju kesuksesan tanpa harus mengkhianati dan mengorbankan orang lain.